Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Apa sih teks cerita fantasi? Udah pada penasaran kan? Yuk, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ya. Cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan teks yang menceritakan suatu rangkaian kejadian sesuai dengan urutan waktu. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, apa, siapa, dan di mana kejadian tersebut terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Cerita fantasi adalah jenis dari teks narasi yang dapat mengembangkan kreativitas. Fantasi dibagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Contoh fantasi aktif yaitu seorang perancang, pelukis, dan penulis. Sedangkan contoh fantasi pasif yaitu melamun. Apa sih fantasi aktif dan fantasi pasif itu? Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Sedangkan fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif dan sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Selanjutnya kita ke unsur intrinsik cerita fantasi. Apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Ingat ya, in itu artinya dalam, untuk lebih mudah memahaminya. Berikut ini unsur intrinsik cerita fantasi. Ada 7. Yang pertama itu tema. Tema adalah ide dasar yang menjadi acuan pengembangan suatu cerita. Contoh tema ada persahabatan, percintaan, dan lain-lain. Yang kedua itu alur, yaitu jalan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan. Alur itu ada 3. Yang pertama maju, yang kedua mundur, dan yang ketiga campuran. Selanjutnya tokoh. Tokoh yaitu pelaku dalam sebuah cerita. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan atau figuran. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan itu karakteristik pelaku dalam sebuah cerita. Ya, jadi lebih ke sifatnya atau ke wataknya. Ada yang baik atau protagonis, yang jahat atau antagonis, dan penengah atau tritagonis. Selanjutnya latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi cerita. Contoh latar tempat seperti di sekolah, di pegunungan, di laut, di rumah, dan sebagainya. Latar waktu contohnya pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Latar suasana contohnya bahagia, sedih, dan dalam suka maupun duka. Ya, suasana itu ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan juga. Selanjutnya, sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Ada sudut pandang pertama, sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga.
Selanjutnya amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita. Amanat itu ada dua, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis atau amanat tersirat. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Contoh cerita Harry Potter yang berkisah tentang kehidupan di sekolah sihir. Nah, tema pada cerita fantasi adalah magis, supernatural, atau kemisteriusan dan kegaiban yang tidak dapat ditemui di dunia nyata. Seperti tadi ya, Harry Potter. Yang kedua, ide cerita yang khas. Ide dalam cerita fantasi sesuai dengan daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Contohnya, sekelompok anak yang sedang pergi berwisata, tetapi terdampar ke dimensi lain. Selanjutnya, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Contohnya, tokoh utama yang bisa mengalami kejadian pada beberapa latar, misalnya latar zaman sekarang dan latar pada zaman Belanda. Lanjut, ciri berikutnya. Tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami peristiwa misterius dan kejadian dalam berbagai latar waktu dan tempat yang berbeda zaman, baik waktu lampau maupun waktu yang akan datang. Selanjutnya, bersifat fiksi. Apa sih arti fiksi? Fiksi itu artinya bukan kejadian nyata atau hayalan. Nah, cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi tetap diberi fantasi. Contohnya, latar dan objek cerita Ugi Agustono yang diilhami dari hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Yang terakhir, penggunaan bahasa. Bahasa dalam teks fantasi menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat, variatif, ekspresif, dan memuat ragam percakapan. Atau bukan bahasa formal. Nah, kita lanjut ke jenis cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi fantasi total dan fantasi sebagian atau fantasi irisan. Dalam cerita fantasi total, semua objek yang terdapat pada cerita tidak dapat dijumpai di dunia nyata. Contohnya cerita fantasi Nataga yang ada di buku paket ya. Kalian bisa baca. Yang kedua, cerita fantasi sebagian adalah cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dan tempat-tempat yang dapat dijumpai di kehidupan nyata. Selain itu, kita juga dapat membahas peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Contohnya adalah cerita fantasi Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari karya Joko Lelono,
Salah satu latar pada cerita tersebut adalah di Desa Welingi yang benar-benar ada di daerah Blitar, Jawa Timur. Berdasarkan latar ceritanya, cerita fantasi dibedakan menjadi latar sezaman dan latar lintas waktu. Latar sezaman berarti latar yang digunakan berasal dari suatu masa. Cerita dapat berupa fantasi masa kini, fantasi masa lalu, atau fantasi masa yang akan datang. Dan yang terakhir, latar lintas waktu, yang berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya adalah latar masa kini dan zaman prasejarah, atau masa kini dan masa 100 tahun yang akan datang. Jadi ceritanya itu lompat-lompat latarnya ya. Kan namanya fantasi atau hayalan. Cukup sekian dulu materi untuk hari ini. Jika masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan melalui Google Classroom maupun WA. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.